Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أيها الإخوة رحمني الله وإياكم. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, alhamdulillah bersama-sama kita akan membahas beberapa permasalahan terkait dengan shaum Ramadan, dan di dalam buku ini Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala, beliau memulai pembahasannya sebagaimana yang dilakukan oleh para fuqaha, yaitu menjelaskan tentang definisi shaum terlebih dahulu, yaitu as-shaum secara bahasa berarti adalah al-imsak, menahan diri. Adapun as-shaum menurut istilah yang digunakan oleh para fuqaha adalah al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu' al-fajr tsani, dari terbit fajar yang kedua, atau dengan sebutan lain min tulu'il fajri as-sadiq, dari terbitnya fajar sadiq yang melintang. Kalau fajar kadhib itu yang naik ke atas itu, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyati, dengan niat. Ya, dengan niat, tentunya disertai dengan niat dan persyaratan-persyaratan khusus. Tentang hukum saum ini, sebagaimana kita ketahui telah ijma' bahwa berpuasa pada bulan Ramadan adalah merupakan salah satu dari rukun Islam, dan hukumnya adalah fardu wajib, fardu ain, bagi mereka yang tentunya telah memenuhi persyaratan-persyaratannya, mulai dari baligh, kemudian aqil, dan yang lainnya. Tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini di awal mula yang lalu, kemudian di ayat 185-nya yang lebih tegas, lebih jelas, itu firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan lalu dia tidak dalam keadaan perjalanan, dia tidak dalam keadaan safar, maka hendaklah dia berpuasa. Tentang masalah ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi ayat faman syahida minkum syahra falyasum
berdasarkan riwayat dari sahabat Salamah ibn al-Aqwa. Sahabat Salamah ibn al-Aqwa, riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu katakan ketika turun firman Allah yang di ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang mampu puasa tapi dia tidak berpuasa, maka dia bayar fidyah. Ini awal mulanya. Jadi ini tahapan pertama begitu. Bagi orang yang mampu berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, boleh awal mula. Maka caranya nanti dia bukan mengqadha, tapi dengan membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin karena satu kali tidak puasa, satu hari tidak puasa, 2 hari dan dikasih lagi terus dan seterusnya. Awal mulanya begitu. Kata Salamah ibn al-Aqwa, makna ayat ini kana man arada an yuftira, siapa orang yang hendak berbuka sedangkan dia mampu berpuasa, wa yaftadiya, dan dia membayar fidyah. Hatta nazalat al-ayatul lati ba'daha, sampai turun ayat yang setelahnya, itu yang di ayat 185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Fanasakhatha, maka ayat yang turun setelahnya menghapuskan hukum pada ayat yang sebelumnya. Artinya dulu di awal mula perintah shaum pertama kali, yang mampu puasa boleh nggak puasa, boleh tidak berpuasa, tapi dia bayar fidyah. Setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka tidak boleh lagi orang yang mampu berpuasa untuk tidak berpuasa, hanya bayar fidyah, sudah tidak boleh lagi. Dahulunya awalnya boleh. Lalu kemudian ada juga penjelasan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Ibnu Abbas, laysat bimansukha, dia tidak dimansukh. Kata Salamah ibn al-Aqwa, dimansukh. Kata Abdullah ibn Umar, dimansukh. Kata Abdullah ibn Abbas, tidak dimansukh. Yang dimaksud pada firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, adalah untuk asy-syekh al-kabir, orang yang tua, wal ajuz al-kabira, perempuan yang sudah tua. Idza kana la yutiqani as-shaum, apabila keduanya tidak mampu berpuasa, maka boleh membayar fidyah. Wal hamil, wanita hamil, wal murdi, kata Abdullah bin Abbas, dan wanita yang menyusui, idza khafata, apabila dia khawatir pada dirinya sendiri, pada anaknya, afṭarata, boleh berbuka, wa at'amata makana kulli yawmin miskina, dan dia boleh mengeluarkan fidyah sebagai ganti dari puasanya dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Abbas. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibn al-Muthanna, dan riwayatnya ini adalah riwayat yang sahih sebagaimana penjelasan para ulama. Tentu sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama berselisih tentang masalah itu, tetapi fatwanya Abdullah bin Abbas bagi wanita hamil menyusui, dia boleh membayar fidyah apabila dia tidak berpuasa. Nah, maka hukum tentang kewajiban saum Ramadan ini sudah jelas wajib, dan hadis-hadis sahih menjelaskan tentang hal itu. Maka apabila seseorang mengingkari kewajiban hukum saum Ramadan, bisa apa? Bisa kufur. Mengingkari kewajiban saum Ramadan bisa kufur. Meyakini kewajiban saum Ramadan namun meninggalkannya dosa besar. Perhatikan ini. Karena ini masalahnya masalah aqdiyah, masalah akidah. Jadi masalah terkait keyakinan bahwa saum Ramadan wajib. Keyakinan bahwa saum Ramadan itu wajib. Maka siapa yang mengingkari kewajiban saum Ramadan, bahaya, bisa kufur.
Siapa orang yang meyakini kewajiban saum Ramadan namun meninggalkannya tanpa ada uzur syar'i, dosa besar. Bedakan. Ada orang mengingkari kewajiban saum Ramadan walaupun dia mengerjakannya tetap dihukumi kufur. Hati-hati. Karena telah terjadi ijma' dari masalah ini. Dalil Al-Quran jelas dari hadis Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Ya, hadis dari Abdullah bin Umar jelas menjelaskan tentang arkanul Islam. Lalu kemudian selanjutnya tentang fadlu as-siyam, keutamaan berpuasa. Sayang di sini saya tidak lihat keutamaan bulan Ramadan. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadannya. Keutamaannya bulan Ramadan. Fadlu syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Jadi ada dua. Keutamaan bulan Ramadan sendiri, keutamaan puasa di bulan Ramadan sendiri. Keutamaan puasa secara mutlak sendiri lagi. Itu mesti dibedakan. Ya, ada tiga hal yang berbeda, itu kan? Keutamaan bulan Ramadan sendiri, keutamaan puasa Ramadan sendiri lagi. Keutamaan puasa secara mutlak, bukan hanya Ramadan saja. Tentang keutamaan bulan Ramadan, yang pertama hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan, "futihat abwabus sama." Ini hadis yang pertama ini dengan redaksi "futihat abwabus sama." Dibuka pintu-pintu langit. Wa ghulqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan dirantai. Kalau sulsilat itu artinya dirantai. Ini hadis yang pertama menyebutkan bahwa apabila masuk bulan Ramadan, pintu langit dibuka, pintu jahannam ditutup, dan syaitan dirantai. Ini tentang keutamaan Ramadan, makanya disebut apabila masuk bulan Ramadan. Ya, seperti tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Berarti menjelaskan keutamaan bulan Ramadan atau puasa Ramadan? Bulan Ramadan. Hadis yang kedua juga dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, hasan derajatnya. Juga dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mirip dengan hadis yang pertama, namun redaksinya ada beberapa perbedaan. Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, sufidatis syayatin, maka syaitan dibelenggu. Maradatul jin, yaitu jin-jin yang membangkang. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka satupun pintunya. Pintu neraka tidak dibuka, tutup semua. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satupun dari pintu surga. Nah, hadis ini ada beda dengan hadis yang sebelumnya. Apa bedanya? Hadis yang pertama yang dibuka pintu apa? Pintu langit. Hadis yang kedua yang dibuka pintu apa? Pintu surga. Jadi teliti. Itu berarti kita bisa mengumpulkan dua riwayat ini. Sama-sama dari sahabat Abi Hurairah, kok redaksinya berbeda. Karena bisa jadi hadis ini diriwayatkan dengan makna. Diriwayatkan dengan makna. Atau memang dengan lafaz yang berbeda-beda. Artinya bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan dengan lafaz yang berbeda-beda.
surga juga dibuka, pintu neraka ditutup semua. Pintu langit dibuka katanya untuk mengijabah doa. Mengijabah doa. Termasuk catatan-catatan amal juga diangkat. Lalu kemudian pintu surga dibuka, sebagaimana kita ketahui bahwa bau harumnya surga tercium perjalanan berapa tahun? Berapa tahun? Satu riwayat menyebutkan berapa? 40. Agar supaya bau harumnya, kalau boleh dibilang itu Ramadan, kalau ada orang bilang Ramadan itu bau surga, benar itu. Dibuka pintu surga. Lalu kemudian pintu neraka apa? Ditutup. Pintu neraka ditutup. Artinya kondisinya oleh Allah Jalla wa'ala disiapkan sedemikian rupa agar seseorang mudah dalam mengerjakan ketaatan dan ibadah. Lalu kemudian syaitannya dibelenggu, dirantai. Para ulama terjadi pembahasan dalam masalah ini. Di antara mereka disebutkan juga oleh Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, makna wasulsilati syayatin, wasufidati syayatin, dibelenggu syaitan, artinya ruang geraknya syaitan makin dipersempit. Imam Ahmad pernah ditanya, kalau memang syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, kok masih ada orang kesurupan, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, tidak imani hadis itu. Selesai urusan. Ada lagi sebagian yang katakan ini kan ada dengan redaksi maradatul jin, yang pembangkang-pembangkang, yang bandel-bandel itu, yang sering menggoda manusia untuk berbuat kemaksiatan, itu yang kemudian dipersempit ruang geraknya. Dipersempit ruang geraknya di sini yang karena orang puasa. Orang sedang berpuasa, orang sedang berusaha mengekang hawanya, nafsunya, syahwatnya, sehingga dengan demikian ruang geraknya syaitan menjadi apa? Menjadi sempit. Menjadi sempit. Yang lalu kemudian kondisinya oleh Allah Jalla wa'ala dikondisikan agar orang memang betul-betul mudah untuk mengerjakan ketaatan. Ditambah lagi di dalam hadisnya yang ini, hadis yang kedua ini, ditambah lagi Rasulullah SAW sabdakan, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, sambut. Artinya sambut sini, ayo silakan Anda kerjakan, ayo kerjakan, beramal saleh sebanyak-banyaknya. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, berhenti. Yunadi munadi, memanggil-manggil. Ada yang memanggil-manggil di sini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Allah Jalla wa'ala langsung memanggil-manggil hambanya. Yunadi munadi, dan ada yang memanggil-manggil itu Allah Jalla wa'ala langsung memanggil hambanya. Ketika datang bulan Ramadan, Allah memanggil hambanya. Wahai orang yang mencari kebaikan, ayo silakan sambut ini bulan. Tunaikan ketaatan, bersungguh-sungguh, bersemangat. Yang mencari keburukan, berhenti. Atau kemungkinan yang kedua, munadin di sini adalah para malaikat yang Allah perintahkan untuk memanggil orang untuk mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Coba, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitannya dibelenggu, dipersempit ruang geraknya, para malaikat, atau Allah langsung memanggil-manggil, ayo yang pengen kebaikan, yang pengen kebaikan. Bagaimana kita tidak bersemangat untuk mengerjakan ketaatan, sedangkan Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita melalui lisan Rasul SAW keutamaan bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah SAW dilanjutkan sabdanya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari siksa api neraka. Utaqa itu yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud dalam hadis ini, dan ada hadis yang lain menjelaskan makna hadis ini dari sahabat Abi Hurairah juga riwayatnya Imam Ahmad, inna lillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka pada setiap hari, setiap malam. Ini riwayat Imam Ahmad. Di kulli 'am
'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba mendapatkan doa yang diijabah. Dalam riwayatnya Abi Umamah Al-Bahili menyebutkan inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka setiap berbuka. Setiap hari tiap berbuka. Buka puasa. Ada redaksi inda kulli fitrin. Dan riwayat ini, riwayatnya Abi Umamah Al-Bahili diperkuat oleh hadis Ibnu Majah yang juga sanadnya hasan. Inna lillahi 'inda kulli fitrin 'utaqa. Setiap berbuka Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu setiap malam ketika berbuka. Jadi di bulan Ramadan itu tadi pintu langitnya dibuka, pintu surga dibuka, lalu kemudian pintu neraka ditutup, lalu kemudian syaitan dipersempit ruang geraknya. Lantas kemudian Allah Jalla wa'ala belenggu syaitan, tadi persempit ruang geraknya, lalu kemudian ada hamba-hamba yang dipanggil Allah manggil-manggil hamba untuk berbuat ketaatan. Lantas kemudian Allah ada setiap berbuka. Jadi misalnya hari ini Ramadan, hari ini pertama Ramadan, itu mulai ntar sore, itu ada nama-nama dari hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam catatan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Tiap hari. Maka kalau begitu berdasarkan hadis ini, bulan Ramadan begitu banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah catat masuk ke dalam barisan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari siksa api neraka. Dengan makna sama sekali tidak diadab, mungkin. Atau makna yang kedua, ya bisa jadi karena ada dosa yang dia tidak diampuni oleh Allah, namun ketika kesyirikan dia diadab, namun kemudian dia diangkat. Ingat tidak tentang hadis Jahannamiyun? Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar hadis itu? Siapa itu Jahannamiyun? Orang-orang yang diangkat, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang menyebut mereka Jahannamiyun? Penghuni surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala larang mereka, melarang penduduk surga untuk memanggil mereka dengan sebutan Jahannamiyun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum utaqai minan nar. Mereka adalah hamba-hambaku yang aku merdekakan dari api neraka. Banyak setiap hari, kalau berdasarkan hadis ini, setiap hari, setiap berbuka, begitu banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk di dalam barisan utaqa'u minan nar. Masuk dalam barisan utaqa'u minan nar, dan itu setiap malam, setiap berbuka. Setiap berbuka ada di antara mereka yang dicatat oleh Allah Jalla wa ala sebagai orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari siksa neraka. Maka dengan keutamaan yang seperti itu, ini baru bicara keutamaan bulan Ramadan. Ya, termasuk Ramadan adalah bulan Quran sebagaimana ayat yang tadi kita sudah sebutkan. Maka dengan keutamaan bulan yang seperti itu, harapannya Pak, agar supaya kita beribadahnya makin meningkat di bulan Ramadan. Maka perhatikan tatkala sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat
Diperumpamakan kedermawanannya Rasulullah SAW lebih baik daripada angin yang berhembus. Anda keluar berdiri di tanah lapang terbuka, 10 orang berdiri misalnya, terus ada angin sepoi-sepoi yang berhembus. Kira-kira 10-10 yang kena atau sebagian kena, sebagian gak kena? Kena semua ya? Kena semua. Itu Abdullah bin Abbas memperumpamakan kedermawanan Rasulullah SAW bahkan lebih baik daripada angin yang berhembus. Karena semua orang pernah merasakan dan mendapatkan kedermawanan Rasulullah SAW. Tidak ada yang terluput, keluarga, kerabat, tetangga, sahabat. Semuanya pernah terkena dan mendapatkan bagian daripada kedermawanan Rasulullah SAW meningkat. Dari situ kita bisa ketahui bahwa bulan Ramadan menjadi bulan yang utama, menjadi bulan orang beribadah. Karena Rasulullah SAW pun meningkat, ibadahnya meningkat. Termasuk bulan di mana pada bulan itu orang banyak berinfak, bersedekah. Karena Rasul dermawannya jadi lebih ketika bulan Ramadan. Iya. Bahkan juga disebut dengan Syahrul Qiyam. Kalau Syahrul Siyam sudah jelas puasa. Syahrul Qiyam, sholat di malam hari. Karena kalau Ramadan, apalagi mulai ke belakang, mulai akhir, qiyamnya Rasulullah SAW lebih tidak seperti biasanya. Lebih tidak seperti biasanya. Bahkan kalau sudah di akhir, sebagaimana kita ketahui, ahya lailahu, sepanjang malam tidak tidur. Kalau sudah di 10 terakhir, berarti makin meningkat. Dari situ di antara para ulama katakan berarti kalau sebelum itu, sebelum 10 terakhir Rasulullah SAW masih tidur, masih istirahat. Dia sholat di malam hari tapi istirahat tidur. Tapi kalau sudah 10 terakhir makin meningkat. Makin meningkat. Maka berarti di situ kita dapati bahwa ibadah pada malam-malam Ramadan atau ibadah pada hari-hari di bulan Ramadan ditingkatkan oleh Rasulullah SAW. Semakin ditingkatkan kalau kita perhatikan keadaannya. Maka bulan Ramadan adalah bulan bersungguh-sungguh. Bukan berarti di bulan-bulan lain tidak bersungguh-sungguh. Di bulan yang lain sudah bersungguh-sungguh. Ramadan makin sungguh-sungguh lagi. Infaknya makin sungguh-sungguh. Sedekahnya makin sungguh-sungguh. Pernah ada suatu ketika ada seorang bertanya, Ustaz, kami jarang sekali mendengar hadis para sahabat zakat. Saya bilang ada zakat, cuma memang hadisnya tidak begitu ekspos. Ya seperti hadisnya Ibnu Lutbiyah yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat. Berarti kan ada mereka berkata, iya tapi kurang ekspos. Tapi kalau tentang sedekahnya para sahabat, banyak dengar Anda? Banyak dengar. Kita jawab. Jawabannya Allah, para sahabat itu sedekahnya sungguh-sungguh sehingga hartanya terkadang sampai nisab. Nggak lama belum sampai haul udah berkurang lagi karena digunakan sedekah. Iya, nggak usah sahabat. Abdullah ibn Mubarak. Ulama rawi hadis yang juga diambil riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Itu ulama kaya, sedekah. Tak pernah zakat seumur hidup. Hartanya sampai nisab, dia sedekah kurang dari nisab. Sampai nisab lagi, dia sedekah kurang dari nisab. Nggak sampai haul-haul, nggak sampai. Sehingga nggak pernah zakat. Makanya generasi terdahulu katakan kalau orang punya harta sampai nisabnya lalu haul dia keluarkan 2,5% tiap tahunnya, itu baru latihan. Itu baru. Kenapa disebut baru latihan? Karena dia wajib baru dikeluarin. Dipaksa, wajib bukan dipaksa. Kalau dia nggak mau keluarkan dipaksa, diutus orang untuk mengambil. Itu baru latihan. Sehingga sebagian salaf katakan itu masih orang beli. Itu masih orang apa? Pelit. Orang rajin zakat tiap tahun masih dibilang pelit. Bagaimana zaman sekarang yang nggak mau zakat? Kenapa? Pelit dikeluarkan setahun sekali dan harus dipaksa. Kalau nggak mendoakan.
berinteraksinya dengan urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Karena sering berinteraksi dengan urusan dunia, bahkan sangat sibuk sekali kalau sudah interaksi dengan urusan dunia, tapi sedikit sekali untuk urusan akhirat. Ya, sehingga kelamaan masuk di dalam penyakit yang dalam. Sebagian tadi sudah kita katakan, selain Ramadan orang diperintahkan ibadah dan seterusnya, menaikkan ketaatan. Tapi ketika Ramadan makin lebih intens. Begitu. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua, keutamaan puasa Ramadan. Kalau di sini kan nih halaman ke-8 di buku ini, keutamaan puasa-puasa. Ini keutamaan puasa-puasa ini adalah keutamaan puasa secara umum. Begitu ya. Keutamaan puasa secara umum. Adapun yang kita ingin bahas ini keutamaan puasa Ramadan secara khusus, memang redaksinya Ramadan. Hadis yang masyhur yang kita sering dengar diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan. Jadi ini jelas shama Ramadhana. Ada jelas-jelas disebut Ramadannya, puasa Ramadan. Kayaknya tadi kita bilang keutamaan bulan Ramadan sendiri, keutamaan puasa Ramadan nanti sendiri, keutamaan puasa secara umum ada lagi sendiri. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala dari Allah Jalla wa Ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan. Di dalam riwayatnya Al-Imam An-Nasa'i ada tambahan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tapi sayang tambahan ini tambahan yang lemah. Ya, jadi diampuni dosanya yang terdahulu saja. Tapi kan tadi kita sudah sebutkan di awal, kalau keutamaan bulan Ramadannya berpeluang tercatat dalam barisan mutaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Lalu puasa Ramadannya memiliki keutamaan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu yang lalu. Jadi dia keutamaannya berlipat-lipat. Dosanya diampuni yang lalu kemudian juga bulan Ramadannya berpeluang kita masuk dalam barisan orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Ditambah lagi Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ila al-jumu'ah, salat Jumat ke salat Jumat yang lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa di antara itu semua, tidak justru dari kabair, apabila dosa-dosa dijauhi. Peluang ini 1 tahun nih, pengampunan dosa satu tahun, lalu kemudian dibebaskan oleh Allah Jalla wa Ala karena keutamaan bulan Ramadannya dari siksa neraka, masuk dalam barisan mutaqa'u minan nar. Hadis yang lain yang masih menjelaskan tentang keutamaan saum Ramadan, tapi bukan saum Ramadan ini terkait dengan ibadah-ibadah fardu yang lain, namun saum Ramadan masuk di dalamnya. Dari sahabat Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, kata beliau, Amr ibn Murrah al-Juhani, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu as-salawatil khamsa wa addaitu az-zakata wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famimman ana. Rasul, bagaimana menurut Anda apabila aku bersyahadat
Aku sholat 5 waktu, aku menunaikan zakat, aku puasa Ramadan dan juga qiyam salat di malam bulan Ramadan. Saya masuk dalam golongan mana? Rasulullah SAW sabdakan, qala minas siddiqin wasyuhada. Engkau masuk dalam golongannya as-siddiqin, orang yang benar, jujur dalam keimanannya, keislamannya, wasyuhada, dan orang-orang yang apa? Syahid. Kok enak banget ya? Syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa Ramadan, sholat di malam Ramadan. Masuk dalam barisan syuhada, syahid, siddiq. Bagaimana nih penjelasannya nih? Bagaimana nih keterangannya? Enak benar kayaknya. Pertama, jihad itu adalah merupakan bagian daripada syariat Islam. Betul, kita tidak pungkiri. Tetapi dia tidak masuk rukun Islam. Betul kan? Betul. Ya. Anda pahami? Saum Ramadan masuk rukun Islam kan? Masuk. Saum Ramadan masuk dalam rukun Islam. Jihad tidak masuk dalam rukun Islam. Ditambah lagi para ulama katakan kalau jihad itu ada 2 macam. Secara garis besar ada 2 macam. Yang pertama adalah jihadu at-talab. Jihad di mana kita keluar menuju ke tempat musuh, nyerang atau datengin tempat musuh. Jihadu talab namanya. Hukumnya apa ini jihadu talab ini? Fardu kifayah. Bagi yang memiliki kemampuan dan imam yang punya wewenang membolehkan siapa yang mau berangkat, siapa yang tidak. Fardu kifayah, nggak semua orang berangkat. Nggak memenuhi persyaratan, Rasul nggak bolehin berangkat. Belum balik. Abdullah bin Umar itu minta izin sama Rasul untuk ikut perang Uhud. Belum balik pada saat itu sudah pulang. Tidak memenuhi persyaratan. Nggak dosa, nggak memenuhi persyaratan. Dia tidak mampu, atau dia nggak memenuhi persyaratan. Fardu kifayah. Yang kedua adalah jihadud daf'. Itu artinya bertahan. Musuh masuk ke dalam kampung kita atau negeri kita, kemudian kita melawan, mempertahankan diri. Itu pun ada syaratnya. Memang diwajibkan fardu ain. Syaratnya punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, udah minggir. Berdamai. Kan begitu. Maka dari kalau jihad yang keluar fardu kifayah. Lalu jihad yang bertahan punya kemampuan. Lah kalau saum Ramadan ini ketidakmampuannya kan sakit. Tentu sudah jelas safar masih itu. Tapi hampir rata setiap orang punya kemampuan dan bisa untuk mengerjakannya dibandingkan jihad. Itu satu hal. Jihad tidak masuk dalam rukun Islam. Dan bukan berarti kita meremehkan kedudukan jihad di dalam Islam, bukan. Tapi tidak masuk rukun Islam. Hati-hati, ini harus difahami dengan benar. Yang dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Bahkan belakangan juga dijelaskan oleh beberapa ulama. Syekh Ali Hasan Al-Halabi pun menjelaskan itu. Syekh Muhammad Umar Salim Bazmul juga menjelaskan itu beberapa waktu lalu. Sebulan yang lalu ketika ada daurah tentang Al-Amnul Fikri, aman pemikiran terkait dengan pemikiran Khawarij di Jeddah. Beliau jelaskan itu yang pertama. Jadi tidak termasuk rukun Islam dan tidak semua harus berjihad untuk menyerang. Sedangkan saum Ramadan, lalu kemudian selanjutnya, kenapa kok orang dengan ibadah ini dia bisa mencapai kedudukannya as-siddiqin wa syuhada? Kalau tadi misalnya ada para sahabat yang sudah tidak mampu untuk berjihad, dia tidak pernah ikut berjihad karena sudah tua dan seterusnya. Apa dia tidak bisa sampai pada derajatnya siddiqin wa syuhada? Bisa. Yang kedua, karena jihad yang benar-benar di akhir zaman sulit. Mengapa sulit? Karena kita juga
bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Hadits sahih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memohon kepada Allah bisa mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajatnya orang-orang yang mati syahid walaupun mati di atas tempat tidurnya. Maknanya, di antara makna yang dikandung dari hadis ini bahwa apabila, kalau makna yang pertama terkait dengan yang kita sudah sebutkan di awal, dia orang yang nggak bisa jihad dulu, tapi karena sakit sungguh-sungguh bisa, namun ada udzur-udzur yang dia tidak bisa berangkat berjihad, akhirnya mati di atas tempat dia, padahal dia sangat inginkan syahid, Allah akan berikan itu. Makna yang kedua, orang di akhir zaman kayak kita begini susah. Kenapa? Ini mana yang betul-betul jihad? Kelompok mana yang betul-betul jihad? Kita mau gabung kemana? Ini ngakunya jihad, yang itu juga ngakunya jihad. Semuanya mengangkat panji yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mana yang jihad? Tapi ternyata yang ini nyerang yang itu nyerang yang ini. Bingung nggak? Bingung, mana yang jihad sebenarnya? Saya kalau mau syahid bergabung ke yang mana nih yang benar-benar jihad? Karena ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Nah, zaman fitnah di antara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, kalau sedang ada di zaman fitnah ini, perang ini sama ini makin gak jelas ini, oh ini muslim, bahkan ini mengaku juga ingin menegakkan Islam, yang ini juga mengaku ahlu sunnah dan seterusnya. Fitnah, bingung. Maka seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, patahkan pedang, masuk ke dalam rumah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, menyelamatkan diri akidah. Bukan kemudian ini penakut, gak ngapa-ngapain. Lalu Rasul perintahkan itu. Coba Anda perhatikan hadis-hadis tentang fitnah. Selamatkan diri. Dia bingung nih yang mana nih? Yang orang ngaku itu yang benar, yang ini ngaku ini yang benar. Kemana kita mau bergabung? Sedangkan keilmuannya juga terbatas dan seterusnya, dalam kebingungan. Udah, patahin pedang, masuk ke dalam rumah. Maksudnya adalah kita menyelamatkan diri untuk menyelamatkan akidah keluarga, akidah kerabat, ibadah bersungguh-sungguh kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kemudian yang selanjutnya, di akhir zaman yang seperti ini, dari jihad juga tak tahu yang jelas yang mana, syahid susah. Lalu kemudian selanjutnya, sedikitnya orang yang mau beribadah di akhir zaman. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan terkait orang di akhir zaman yang beramal berpegang pada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-'amil fihi, seorang yang beramal pada hari tersebut, pada zaman tersebut, lahu ajru 50 rajulan minkum, dia mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Kata para sahabat, 50 orang di antara kami atau di antara mereka Rasul. Minna atau minhum, minkum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan pahala seperti 50 orang sahabat yang mengamalkan dengan amalan yang dilakukan oleh orang di akhir zaman. Kenapa? Li'annakum tajiduna a'wana wa la yajidun. Kalian punya banyak teman. Para sahabat pada saat itu mereka beribadah banyak temannya. Yang lainnya pada ibadah, pada taat, sehingga kemudian semangatnya lebih bagus. Kita sekarang jadi lebih berat karena apa? Sedikit. Buktiin aja kalau Ramadan sehari, 2 hari, 3 hari sekali ya. Sono, udah makin dikit. Ramainya di tempat yang main. Iya kan? Makin berat. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu mau dibuka. Sanggup ngadepin yang begitu. Allah. Sedikit. Makin berat, makin susah.
Sedangkan ibadah di masa-masa sulit tadi Rasul sabdakan mempunyai keutamaan seperti pahalanya dikasih seperti 50 sahabat yang mengerjakan itu. Tetap kalau dari sisi keutamaan kita nggak bisa melampaui para sahabat. Tapi pahalanya, ganjarannya Allah berikan dengan rahmat dan anugerah Allah kepada mereka yang hidup di akhir zaman berusaha mau konsisten istiqamah. Itu yang menyebabkan kemuliaan siapa orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dia bisa sampai pada derajatnya as-siddiqin wasyuhada. Makin ke belakang, makin ke belakang, makin ke belakang itu makin sedikit orang yang mau beramal soleh. Ramadan lihat aja dah, seminggu, kadang sekarang nggak nyampe seminggu, dia orang udah jalan, sedih orang makan di luar. Udah, dia menganggap enteng, menganggap remeh. Hari pertama doang kadang itu, sisanya orang semua makin berat. Pantas kalau Rasulullah SAW sabdakan, seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan dia bisa sampai pada derajatnya as-siddiqin, asy-syuhada dan juga as-salihin. Itu tentang keutamaan itu di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Nah, kalau yang tadi kita sudah sebutkan di halaman ke-8 dari buku ini, dari kitab ini keutamaan puasa secara umum. Ya, keutamaan puasa secara umum itu dilipat gandakan pahalanya tanpa batas karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang mengatakan illa shiyam kullu amal ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalnya anak Adam milikku, untukku kecuali puasa, maka untuknya, maksudnya untuk mereka, untuk anak Adam, sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu tak ada tandingannya. Doa orang yang puasa tidak ditolak. Kalau doa yang puasa tidak ditolak itu ada dua makna. Makna yang pertama puasa secara umum, yang kedua adalah puasa Ramadan. Karena tadi kita sudah sebutkan yang tentang keutamaan bulan Ramadan, kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Jadi dia ada dua. Puasanya itu sendiri sudah keutamaan. Jadi misalnya Anda berpuasa sunnah selain Ramadan, Anda masih masuk dalam barisan orang yang diijabah doanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan salatu da'watin la turad. Ada tiga doa yang tidak ditolak. Yang pertama da'watul walidi waladihi, doanya orang tua untuk anaknya, lalu kemudian da'watul shaim, doanya orang yang berpuasa, lalu kemudian da'watul musafir. Itu puasa secara umum, bukan saum Ramadan. Tapi kalau saum Ramadan secara khusus tadi kita sudah sebutkan terkait utaqa minan nar li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperkuat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah membicarakan tentang saum Ramadan, karena di surah Al-Baqarah ayat 186-nya itu disebutkan. Itu makin memperkuat keutamaan Ramadan. Di bulan Ramadan adalah termasuk bulan waktu di mana doa hamba diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Allah kalau besok doanya diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian dia berpeluang dicatat dalam barisan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dihapuskan dosanya, amalnya tentu ketika dia tingkatkan maka pun Allah akan membalasnya dengan yang lebih lagi karena memang keutamaan bulan tersebut. Allah. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Ini juga puasa secara umum, bukan hanya Ramadan aja ini. Berbahagia ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan balasan yang melipat ganda dari puasanya. Puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi amal-amal saleh yang kita lakukan juga nanti bisa memberikan apa? Syafaat. Al-Quran
syafaat bagi membacanya pada hari kiamat. Jadi amal saleh memberikan syafaat, termasuk puasa. Rabbi mana'tuhu naum, Rabbi mana'tuhu minasyahwah. Ya Allah, aku menghalangi dia dari syahwatnya, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat. Syafaat. Kasih syafaat. Nah, syafaat. Emang apa syafaat? Emang apa? Pertolongan, udah gitu doang. Selesai. Syafaat. Ya, pertolongan dari orang lain. Ya, pertolongan dari selain kita untuk kita. Bisa dari amal saleh kita, bisa dari para nabi dan rasul, bisa dari orang-orang saleh yang lain, orang-orang mukmin yang lain kepada kita. Setelah mendapatkan izin dari Allah, itu disyarat. Di syafaat itu pertolongan tapi dari orang lain. Dari orang lain. Dari Allah, Allah izinkan gitu. Tapi lewat orang. Entar di akhirat sana. Setelah Allah izinkan. Kalau nggak diizinkan oleh Allah bisa kan? Bisa. Jadi syafaat itu begitu. Makanya syafaat itu diambil dari kata-kata asy-syaf'u. Apa artinya asy-syaf'u? Wasy-syaf'i wal wazn. Benar. Syafaat itu diambil dari kata-kata asy-syaf'u yang berarti genap. Kalau kita sendiri mohon kepada Allah namanya ganjil. Tapi Anda memohon keselamatan kepada Allah lewat bantuan orang lain. Kalau di sono kan hidup semua, udah dihidupin semua di sono di akhirat, ya kan? Iya enggak? Iya. Anda jangan paham yang main di sini lain kasus nih. Ntar di akhirat itu pada hidup nggak? Adam dihidupkan, dibangkitkan kan? Datang kita syafaat, nggak bisa datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, alaihissalatu wassalam. Hidup nggak mereka? Hidup bisa dibangkitkan. Udah, ya, udah bahasa lain. Cuma ingetin doang. Mana syafaat? Allah izinkan, mereka minta, Allah izinkan, Allah perkenankan, nah, baru kemudian mereka kasih kepada kita. Gitu. Makanya nanti penduduk surga juga diberikan kewenangan untuk mohon syafaat kepada Allah. Ya Allah, mana teman-teman saya yang dulu sholat, puasa, zakat, barang gitu, kok nggak ada kelihatan di surga? Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Akhriju man ta'rifunahum minan nar." Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal dari mereka. Loh ya, diizinkan oleh Allah. Itu syafaat. Diperkenankan oleh Allah Rabbul Alamin. Izin Allah jelas mutlak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Syarat enggak boleh enggak. Siapa yang bisa mengizinkan? Allah Rabbul Alamin mengizinkan. Syafaat. Gitu. Dia mau nanya nih. Jam 11. Dia mau nanya aja. Itu bahasan lain. Kan cuma ingetin ini doang nih, biar kita maknanya biar kita paham. Itu bahasan lain, syafaat. Itu ada judulnya syafaat. Kayaknya udah pernah dibahas tuh. Cuma kita lupa. Ya, lalu kemudian bau mulutnya orang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harum minyak kasturi. Ini juga keutamaan puasa secara umum. Puasa adalah junnah, benteng yang kuat mencegah dari api neraka. Barang siapa yang berpuasa 1 hari fisabilillah, niscaya Allah menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun. Anda bisa bayangkan, muka dihadapkan ke neraka aja panas, belum masuk. Belum masuk. Muka dihadapkan ke arah neraka saja sudah apa? Panas, belum masuk. Dijauhkan oleh Allah 70 tahun. Jadi biar hawa panasnya nggak kerasa di wajah, di muka. Barang siapa berpuasa 1 hari karena semata-mata mengharap wajah Allah dan hidupnya ditutup baginya dengannya dalam puasa ini, saya masuk surga. Di surga ada pintu yang namanya Rayyan. Ini jelas kita sudah mengerti insyaallah. Dan ini keutamaan puasa secara umum. Lalu kemudian hikmah faedah puasa, insyaallah kita sebagiannya sudah tahu. Nah, di antara adab berpuasa yang diperhatikan karena ini termasuk sunnah, yaitu adalah
sahur. Coba kita lihat tentang sahur. Berapa hadis tentang sahur. Ini menarik karena banyak di antara kita yang menganggap remeh tentang sahur. Sahur ini juga disebut dengan ghadaun mubarak, makanan yang penuh dengan keberkahan. Ya, disebut juga dengan al-ghada al-mubarak. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas sabdakan terkait dengan sahur, hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah juga. Redaksinya kalau dari Abu Hurairah dari Imam Ahmad, tapi redaksinya persis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Begitu juga dari Abdullah bin Mas'ud sama, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur itu terdapat apa? Keberkah. Dalam riwayat yang lain, innaha barakatul a'tahumullah iyyaha fala tad'un. Sahur itu berkah yang Allah berikan kepada kalian, jangan kalian tinggalkan. Makanya sebagian ulama mengatakan sahur wajib karena ada redaksi jangan kalian tinggalkan. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan itu sunnah. Tetapi karena ada fala tad'u, jangan kalian tinggalkan. Bahkan hadis dari Abdullah bin Umar, Rasul SAW sabdakan, hadisnya hasan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Salawatnya Allah adalah agar supaya mendapatkan rahmah. Allah bersalawat kepada kita artinya agar kita mendapatkan rahmat. Para malaikat bersalawat kepada kita artinya agar kita didoakan kita agar mendapatkan ampunan. Didoain oleh malaikat. Rasulullah SAW juga sabdakan, tasahharu walau bi jur'atin min ma'in. Sahurlah walau dengan minum seteguk air. Dan termasuk yang membedakan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab sahur ini. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Amr bin As. Ada satu hadis yang menjelaskan makna barakah. Di antara makna barakah itu kan tambah kebaikan terus menerus. Di antara maknanya sebagaimana hadis diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, namun memang hadis ini fihi maqal, di dalamnya ada permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama. Tetapi maknanya ini menjelaskan makna barakah. Ista'inu bi ta'amis sahri 'ala siyamin nahar. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan makan sahur agar kuat berpuasa di siang. Dari sini kita dapat berarti di antara keutamaannya yaitu tadi keutamaan dan keberkahan sahur Anda supaya bisa kuat untuk apa? Berpuasa di siang harinya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, inna Rasulullah, ini hadis yang hasan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu al-ghada al-mubarak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut sahur dengan makanan yang penuh berkah. Dan sahur juga dianjurkan pakai tamar, pakai kurma, bukan cuma buka doang. Rasul SAW sabdakan, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baiknya makanan sahur seorang mukmin adalah apa? Tamar, kurma. Jadi bukan cuma buka yang kurma, tamar juga. Bahkan Rasulullah SAW juga minum sawiq. Sawiq itu bisa diartikan di sini air rendaman kurma. Enak ya? Jadi ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu. Minum sawiq air rendaman kurma. Dan kalau mau tahu soal hasilnya tanya yang ahli herbal. Soal air rendaman kurma. Dan sahur dianjurkan untuk dia
segera berbuka ketika memang sudah masuk waktunya, sudah terbenam. Lalu kemudian membaca doa apa? Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Memang hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama, namun juga ada di antara mereka yang melemahkan hadis ini. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dan juga dihasankan oleh Syekh Abu Ahmad Abdullah Al-A'zami. Hafizahullah ta'ala. Ya. Ya termasuk ini sebenarnya tidak terlalu banyak makan. Yang puasa itu tidak usah terlalu banyak makan. Kita ini puasa malah justru makin banyak makan. Giliran sahur jamaah takdim, sarapannya ditarik ke waktu sahur jamaah takdim. Giliran buka puasa jamaah takhir, makan siang makan malam menjadi satu. Itu malah jadi double. Orang biasanya hari biasa 3, dia 4, porsi 4. 2 ditarik ke sahur, 2 ditarik ke buka, berarti 4. Iya. Nah ini. Nah, di antara itu kita nggak akan bahas ini seterusnya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah Ramadan. Orang ketika dia sahur Ramadan, berarti kan interaksinya dengan makanan mulai berkurang di siang harinya. Lalu kemudian dia banyak mengingat Allah, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran. Jangan disibukkan dengan urusan-urusan yang takut itu terlampau penting. Maksiat apalagi sudah jelas. Ya, jangan disibukkan dengan urusan yang terlampau penting. Istirahat segera istirahat. Bangun sudah segera lagi mulai beraktivitas silakan. Tapi waktunya betul-betul digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebenarnya dalam rangka menempa kita agar supaya kita betul-betul lebih dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Urusan-urusan dunia yang terlampau sibuk itu memang membuat kita seringkali lalai, tidak bisa dipungkiri. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, "Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian menyibukkan kalian, melalaikan kalian dari mengingat orang. Kalau tidak pernah mau sungguh-sungguh meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sungguh-sungguh baca Al-Quran dengan tadabbur, bukan cuma kejar target. Panjang pendeknya nggak tahu, nabrak sama sini, yang penting khatam. 15 menit 1 juz. Ya, ini kan tadabbur, bukan tadabbur. Orang kalau semakin sering berinteraksi dengan ibadah yang seperti itu, terus kemudian dia berusaha mentadabburi, memahami maknanya, merenungkan isinya, kandungannya terus, dia akan mendapati batinnya manfaat yang begitu besar. Makanannya, kebutuhannya begitu besar. Badan bisa jadi capek. Kita tidak pungkiri bahwa ibadah-ibadah itu menyebabkan fisik capek. Tetapi untuk batinnya itu makanannya. Nah selama ini kita kan lebih cenderung pada urusan-urusan yang itu kan, urusan luarnya. Ini bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti itu tidak diperhatikan. Urusan dunia itu tetap harus dipenuhi, ada beri nafkah dan seterusnya tetap. Tapi meluangkan waktu. Makanya sampai sekarang itu saya kemarin baca tulisannya Syekh Mustafa Al-Adawi tentang sholat malam, termasuk di Ramadan. Perdebatan para fuqaha panjang lebar beliau bahas berdasarkan hadis-hadis. Kalau kita perhatikan dan harus kita akui bahwa sholatnya Rasulullah SAW tidak pernah lebih, kata Aisyah radhiyallahu dari 11, dalam riwayat yang lain 13. Itu karena memang panjang sholatnya. Panjang sholatnya, lama. Yusalli arba'an, sholat 4 rakaat.
La tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya panjang dan indahnya salatnya. Iya kan gitu. Sehingga kemudian sebagian para ulama melihat yang di belakang orangnya zaman sekarang kan gak bakal sanggup kalau diperlakukan seperti pada masa para sahabat dulu. Seperti zaman Rasul, para sahabat yang di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditunjuk Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab untuk jadi imamnya, itu di antara mereka sampai bawa tongkat untuk nyangga badannya biar kagak roboh. Saking lamanya mah berdiri. Dan Rasulullah SAW bahwa seutama-utamanya salat adalah tulul qunut, lama qunut yang maksudnya berdiri, lama berdirinya, lama berdiri, sehingga 11 rakaat udah mau subuh, 13 rakaat udah dekat subuh. Begitu 11 rakaat kan setengah jam selesai. Makanya itu ada dilematisnya begini. Kita mau mana yang lebih kita lihat? Angka 11, 13, atau yang mau kita lihat kualitas. Nah, tuh. Kalau kita lihat angka hari ini 11, itu paling pol 11 rakaat 1 jam itu udah pol gitu. Itu aja udah banyak yang DM di belakang. Itu kalau melihat angka ya. Lalu kita lihat adad ar-rakaat. Tapi di sisi lain, kalau seandainya kita ngambil kualitasnya yang panjangnya kayak masa para sahabat, orang zaman sekarang lari. Sedangkan Rasulullah SAW sabdakan yassiru wa la tu'assiru, mudahin, jangan bikin sulit. Basyiru wa la tunaffiru, kasih kabar gembira, jangan bikin orang pada lari. Kenal lagi kan gitu. Mau bikin panjang, 11 panjang. Nah, susah. 11 pendek berarti dari sisi angka ada rakaat sesuai lah. Tapi dari sisi kualitasnya kan nggak sesuai dengan seperti apa yang Rasulullah SAW sabdakan, bulul qunut. Itu. Terus gimana kalau begitu? Makanya sampai sebagian para ulama kemudian dari situ berusaha menggabungkan antara dalil-dalil itu, ditambahin rakaatnya, agak dipendekin berdirinya. Itu bukan nggak pakai dalil. Toh Rasulullah SAW sabdakan secara terbuka, artinya dari batasi angkanya, sholatul laili masna, kan gitu kan? Sholat malam 2. Kalau takut keburu subuh, witir 1. Itu kan nggak dibatasi berapa angkanya oleh Rasulullah SAW. Sehingga perkataan Aisyah yang mengatakan Rasul tuh kalau terang sholat malam Ramadan atau selain Ramadan nggak pernah lebih dari 11. Iya, dengan kualitasnya Rasul SAW nggak bakalan bisa lebih 11. Rasul kalau nyampe 23 sampai waktu duha belum pernah. Nah ini pahami begitu. Lejongan yang terjadi parah. Udah bilangannya maunya banyak, cepetnya lebih cepet dari yang 11. Nah ini bener-bener ada kapok-kapok. Tuh yang kebut-kebutan di jalan banyak yang kecelakaan. Kebut-kebutan di masjid. Itu makanya kadang saya sering katakan ini masalah memang fikih ya, para ulama berselisih bukan asal mau selisih-selisih aja, bukan mau sengaja mau menyelisih ada bilangan yang dilakukan Rasulullah SAW. Mereka memahami dalil dikumpulin semuanya, difahami satu persatu, yang ini bilangannya, yang ini kualitasnya dan seterusnya. Oh berarti Rasul nggak pernah lebih dia, kemungkinan toh Rasulnya bukan Rasul kan
subuh, 11.13 sudah mau dekat subuh. Kalau di 14 itu bablas subuhnya. Jadi sholat terus nggak berhenti-berhenti. Makanya itu, jadi ternyata tidak mudah ya untuk mengikuti sholat sunnah 11 rakaat dengan kualitas berdiri yang lama lagi panjang. Makanya tadi ijtihadnya para ulama begitu, sehingga kemudian di antara mereka diperbanyak rakaatnya, yang lalu kemudian agak diperpendek berdirinya, lamanya berdirinya. Sehingga kemudian dengan begitu lamanya sih tetap sama, cuman jadi bilangan rakaat jadi beda. Kalau lamanya seperti Rasulullah SAW berdiri, nggak ada yang sanggup. Maka begitu, oleh karena itu kemudian di Haram, kayak di Masjidil Haram, itu pada sholat isya itu 20 rakaat, sekitar sampai jam setengah 12-an. Break, ngasok orang, ada mau makan dulu deh soalnya yang belum sempat makan, tapi jangan kebanyakan juga. Ntar jam 1 mulai lagi. 13 itu yang 13 di situ. Yang 13 rakaat itu ya, sebagian jamaah Indonesia saya mulai 13 saja Pak Ustaz, ya silahkan. Sekarang saya tanya sama yang ada di sini. Orang yang ikut sholat 20 silahkan, kalau ikut sholat lagi dengan orang yang ikut 13 doang. Iya, dia tentu cari bilangan adatnya, kualitas bilangannya. Tapi yang sholatnya lebih lama waktunya, kan jadi lebih lama kalau pertama ikut itu jadi lebih lama waktunya. Dari sisi kualitas yang lebih lama lebih bagus. Dari sisi adat bilangan yang ini yang lebih tepat. Ini jelas kan? Nah terus jadi bagaimana? Terus bagaimana kalau begitu? Ya tentu kita tidak menghalangi orang untuk mendapatkan kebaikan sesuai kemampuan. Kalau saya ditanya sih, udah ikut dari awal, tentu sanggup ikut dari awal. 20 istirahat, makan dulu, perlu minum susu, vitamin, ya tak? Itu dong. Untuk ibadah minum vitamin, untuk kerja minum vitamin. Kerja minum vitamin suplemen, ibadah juga minum vitamin suplemen biar kuat ibadahnya, biar kuat di sini. Kalau memang dia sanggup. Iya, 20 kelar masuk, ntar lain lagi nyampe jam 3 itu. Jam 1 kira-kira nyampe jam 3 lewat seperempat sahur. Udah gak bisa tidur, gimana mau tidur? Setengah 5 bisa tuh. Iya, paling besoknya tuh ngejoprak. Paling ngejoprak besoknya. Ya, kalau memang ternyata butuh istirahat nggak apa-apa, diperkenankan, diperbolehkan, dimudahkan untuk kita untuk bisa istirahat. Tetap dikasih waktu untuk beristirahat. Jadi yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti dalam hal ini, kita di bagaimana ketika kita dalam keadaan di bulan Ramadan itu, ya tadi hati kita, pikiran kita lebih kepada bukan berarti tak boleh memikirkan urusan dunia, bukan sama sekali diabaikan urusan dunia, tidak, tapi lebih kepada urusan akhiratnya. Makanya saya sering katakan udah deh kebutuhan entar Ramadan ini sekarang aja sebelum Ramadan diberesin. Sibuk mau beli ini, sibuk mau beli ini. Sekarang beresin sekarang. Barang yang baju segala macam itu beresin dari sekarang, kesimpenin tapi jangan kasih sekarang, entar kasih. Selesai terus gimana orang mau tetap orang ibadah itu butuh fokus konsentrasi untuk ibadah, tetap butuh. Makanya soal masalah etikaf juga, etikaf itu dianjurkan orang etikaf itu di tempat yang betul-betul dia nyaman, tenang. Tapi sekarang kan susah. Masjid etikaf ramai yang etikaf, ketemu dia lagi, ngobrol lagi. Jadi ngobrol lagi. Ini kan etikaf ini itu kan temu kangen. Etikaf, teman kerja lama, dia baru ketemu lagi sekarang ngobrol aja terus etikaf. Habis waktu buat ngobrol. Ini etikaf tuh memang sengaja supaya merenung di masjid, tidak terlalu banyak interaksi dengan yang lain, seperlunya aja. Rasulullah SAW kan begitu
kalau etika. Sangat minim berinteraksi dengan para sahabat. Keluar imamnya salat selesai, masuk lagi. Yang beliau bikin tenda khusus. Keluar imamin salat fardu atau salat Jumat, salat jamaah selesai, masuk lagi udah ke tempatnya. Udah private betul. Nggak mau diganggu. Betul-betul mau berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika itu di kebutuhan batin kita itu memang untuk mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika itu orang mulai, makanya makan minum itu kan dikurangi ketika Ramadan itu supaya kemudian lebih banyak luang waktu untuk beribadah kepada Rabb Jalla wa'ala. Tidak lantas kemudian sibuk mondar-mandir sama kemari, pagi mondar-mandir, jalan-jalan, sore habis asar keluar semuanya, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik becak, naik angkot, bawa mobil, keluar semuanya. Ya, ngapain? Ngabuburit. Ngaji udah ngerti masih ngabuburit aja. Buru-buru beli keperluannya untuk berbuka, selesai pulang buru-buru. Jam 5 udah aktivitasnya udah. Ya kecuali yang kerja lain cerita. Ya, kecuali yang kerja itu lain cerita. Udah seluangkan waktu baca Qur'annya dengan tadabbur, berdoa kepada Allah Rabbul Alamin sebanyak-banyaknya. Kita masuk waktu di dijabah doa juga kan itu. Sampai kemudian waktu berbuka. Ya, sampai kemudian waktu berbuka. Bukan justru tadi disibukkan dengan urusan ini, urusan itu, beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu. Allah. Akhirnya Ramadan hanya sibuk dengan urusan-urusan itu aja. Sayang sekali. Ya. Dia sibuk dengan urusan-urusan dunianya, padahal ini peluang Anda sibuk dengan urusan akhiratnya. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh dia terkait dengan urusan dunianya, boleh. Tetapi sibuk betul dengan mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Sungguh-sungguh, benar-benar. Sehingga dengan demikian ada bekas yang memang terasa dalam hati, dalam batin. Bukan hanya sekedar selesai lewat gitu. Entar juga puasa lagi, entar juga Ramadan lagi. Ya, itu tadi masuk dalam barisan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Banyak sekali. Jangan sampai kita bagian daripada orang yang merugi karena kita nggak masuk dalam barisan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya atau dibebaskan dari siksa. Wallahu taala ala wa alam. Saya jawab aja lah ya. Udah banyak nih. Suratnya udah banyak. Wallahu alam. Ustaz, gimana caranya biar bisa menahan amarah? Marah Rasul SAW sabdakan untuk menahan marah. Ya kalau lagi marah kita lagi berdiri duduk. Ya berwudu. Itu. Jangan justru kalau marah malah berdiri. Atau kalau kita lagi marah seseorang yang kita yang minggir. Sementara meninggalkan orang tersebut, karena biasanya kalau melihat terus marahnya tambah jadi. Ambil wudu. Baca ta'awud. Saat kalau masih punya utang puasa tahun kemarin dan belum bisa dibayar, apa itu dosa? Kalau ingin bayar masih boleh? Masih boleh. Belum Ramadan, buruan utangnya dibayar. Ya, segera utangnya dibayar. Apabila sampai ternyata nggak bisa membayar karena sebab sakit uzur tidak apa-apa. Tapi kalau karena keteledoran, nah itu yang berbahaya. Bertobat kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum Ustaz, apa beda sholat tarawih dan sholat malam? Sholat tarawih juga malam. Bedanya kalau sholat tarawih di malam Ramadan, sholat malam malam yang lain. Itu. Jadi kalau tarawih hanya untuk Ramadan. Anda pernah nggak dapetin para ulama nyebut sholat malam di selain Ramadan disebut tarawih? Enggak kan? Ramadan. Di antara bedanya juga adalah kalau sholat malam dianjurkan diakhirkan. Tapi kalau sholat tarawih dianjurkan bersama dengan imam. Mau di awal malam nggak apa-apa, bersama dengan
imam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa orang yang salat bersama dengan imam sampai selesai, maka telah tercatat baginya seperti salat sepanjang. Bolehkah jika sebelum tidur kita salat tarawih lalu malam salat tahajud pada bulan Ramadan? Boleh. Boleh. Ya, tidak ada masalah. Jadi, tapi udah witir, gak apa-apa. Yang gak boleh kan witir berapa kali? 2 kali. Perhatikan itu jeli. Salat fardu, salat siang, benar apa ganjil? Siang. Siang benar. Maghrib itu masuk malam, ya. 2, subuh kalau dimasukkan salat siang, 2, 4, 4. Kenapa? Salat malam itu apa? Ganjil. 3, 4. Itu salat. Itu berarti dari situ dapat faedah salat malam itu ganjil, salat siang itu benar. Makanya Rasulullah SAW pernah, beliau tidak sempat salat malam, ketiduran, bangun subuh, beliau mengqadhanya 12 rakaat. Bukan 11, tapi 12. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara pembayaran fidyah untuk orang tua saya? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar fidyah itu bisa dengan berbagai cara. Bisa dibayar dengan memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Atau kemudian nanti di akhir langsung 30 orang miskin diberi makan sekali. Bisa dengan 2 cara. Assalamualaikum Ustaz, doa orang tua untuk anaknya tidak tertolak, bagaimana doa nenek untuk cucunya? Syukran Ustaz, wallahu a'lam. Dalam hal ini yang lebih dekat ibunya atau bapaknya, itu yang lebih dekat. Memang kata-kata walid itu lebih maknanya kepada ya ibunya atau bapaknya. Tapi bukan berarti kemudian neneknya nggak boleh mendoakan, tapi kekuatannya lebih dekat kalau ayah dan ibunya. Sebagaimana orang muslim lain kan boleh berdoain, tapi lebih dekat ayahnya dan ibunya. Assalamualaikum Ustaz, mana yang lebih baik ibu-ibu sholat tarawih di masjid atau di rumah? Pertanyaan ini jawabannya di rumah. Tapi di rumah kagak sholat, mending ke masjid. Jadi dibilang mending di rumah malas juga sholatnya. Entar tidur dia. Ya, kalau bicara soal tempat, jelas lebih utama sholat di rumah. Assalamualaikum Ustaz, pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apakah saat ini sudah ada surga dan neraka? Ada dong. Udah ada. Yang mana dengar surga dan neraka adanya nanti sesudah kiamat. Kata siapa? Sudah ada. Itu di antara dalil yang tadi kita bacakan bahwa surga neraka sudah ada. Buktinya lagi, dalilnya lagi ketika Rasulullah SAW sholat gerhana, diperlihatkan surga dan neraka. Buktinya lagi Rasulullah SAW Mi'raj, diperlihatkan surga dan yang kalau belum ada. Ditambah lagi dalilnya Nabi Adam masuk ke dalam surga, dan yang lebih kuat dari penjelasan para ulama itu surga yang nanti dimasuki oleh kaum muslimin. Udah ada. Nah, itu kalau tadi pertanyaannya apakah surga neraka udah ada. Nih pertanyaan yang kedua, apakah sudah ada penghuni neraka? Mau tahu aja nih. Lalu siapakah hamba Allah yang diangkat ke surga pada waktu-waktu berbuka? Apakah surga dan neraka sekarang ini sudah terisi? Lalu bila surga neraka sudah terisi, apakah penghuni surga dan neraka tersebut tidak dihisab dan tidak berkumpul di padang mahsyar? Memang ini nyimak itu mesti tetap harus teliti. Makanya saya tadi bilang, tercatat dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Memang masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah surga itu sudah ada penduduknya atau neraka sudah ada penduduknya atau belum? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama.
Sebagian para ulama katakan sudah ada penduduknya. Apa dalilnya? Ya dalilnya adalah itu Rasulullah SAW melihat orang yang diazab di neraka ketika beliau mi'raj, berarti itu sudah ada. Berarti itu sudah ada penduduknya. Terus apakah mereka tidak dihisab dan seterusnya? Nanti ketika dihisab ya mereka dikembalikan lagi. Itu baru dicicipkan sebagian saja, begitu. Sebagian lagi para ulama katakan belum. Yang Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan datang kayak begitu. Sedangkan mereka semuanya sekarang ada di barzah. Sebagian para ulama lagi abstain, kagak mau berkomentar soal beginian. Ya, karena ini masalah yang terjadi perselisihan sebab tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Ini namanya soal neraka itu aja nih. Dia nggak tahu jelasnya mana. Tapi alhamdulillah ada yang bertanya begini, saya jelaskan. Kalau memang terjadi perselisihan dalam masalah itu, karena tidak ada dalil yang tegas. Adapun hadis tentang tadi ada wanita yang diazab di neraka, Rasulullah diperlihatkan gara-gara seekor kucing, ya kan? Dan seterusnya. Apakah itu betul-betul sudah ada penduduknya, ataukah Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW nanti bakalan begitu? Dan Allah Maha Mampu tentunya untuk memperlihatkan itu kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Saya lebih cenderung untuk mengatakan mereka masih di barzah, lebih cenderung begitu. Tapi memang tidak mungkin juga ada sebagian para ulama yang mengatakan sudah ada penduduknya. Selama Ramadan, apakah sholat tarawih itu sama dengan tahajud atau sholat yang tersendiri? Mohon penjelasannya. Tadi kita sudah katakan kalau sudah sholat tarawih bersama dengan imam maka itu sudah cukup. Adapun malam hari yang mau sholat sunnah lagi silakan. Begitu. Apakah kaum muslimin nanti ikut dalam rombongan yang mencari syafaat kepada Nabi Adam dan seterusnya? Maunya gimana? Mau ikut nggak? Semua manusia. Jadi di hadisnya semua manusia, karena itu syafaat yang pertama. Semua manusia. Begitu. Semua umat manusia datang kepada para nabi dan rasul itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulai seperti apa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Mohon penjelasannya, Ustaz. Tadi itu dijelasin. Ya, dalam hal ini tadi kalau yang mau mengambil 11 rakaat karena mengikuti bilangan yang disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada masalah. Kalau lebih dari itu tidak masalah. Itu tumaninah itu wajib. Tumaninah itu wajib. Ada yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan kafir, bid'ah, sesat dan sebagainya kepada orang kafir sekalipun karena di akhir hayat kita tidak tahu mereka nanti mendapat hidayah dan bahkan mungkin kita bisa di akhir hidup justru menjadi kafir dan sebagainya. Apakah statement tersebut benar? Mohon nasihatnya. Kalau mereka betul-betul sekarang dia dalam keadaan kafir, ya kita katakan dia kafir. Sekarang dia dalam keadaan kafir, ya kita katakan bahwa dia apa? Kafir. Begitu. Ya, adapun kalau menuduh orang yang bukan kafir, dia muslim dituduh kafir, ya jelas kalau boleh sembarangan, hati-hati lah. Itu orang yang belum jelas bagi kita dia sesat atau tidak, lalu kita tuduh sesat, jelas tak boleh kalau itu. Tapi kalau dia benar-benar kafir, kita katakan dia kafir. Selama dia sekarang masih kafir, kita bilang kafir. Faktanya demikian. Yang anehnya sekarang ini orang kafir tidak mau dibilang kafir, ya aneh. Saya bilang kalau nggak mau dibilang kafir, maksudnya semuanya selesai urusan habis. Orang kafir bilang jangan bilang kafir, tidak gimana? Terus bilang apa? Mukmin gitu. Aneh. Loh, mereka orang-orang kafir emang gak nyebut orang Islam kafir, sebut sama mereka kafir. Disebut sama mereka domba yang tersesat. Iya kan? Menyesat-nyesatkan juga itu sekarang. Enggak. Yang dibilang domba tersesat kan tuh. Dia berarti disesatkan juga, cuman dia kagak diekspos. Itu aja. Tuh. Sama, mereka juga mengkafirkan, menyesatkan juga. Ya aneh, memang aneh.
Ustaz, bagaimana dengan doa puasa Allahumma laka sumtu bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin? Dia hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih. Sekuat-kuatnya hadis adalah tadi yang kita sudah sebutkan, membaca dhahabat dhama'u tallatul uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang membacanya sebelum buka atau setelah buka ini terserah aja dah. Iya, memang hadis ini dinilai hasan oleh sebagian para ulama, sebagian lagi melemahkannya. Sehingga kalau kita buka baca bismillah, bismillah. Menurut medis dilarang orang yang menderita diabetes tipe 2 untuk berpuasa karena dapat membahayakan penderita. Pertanyaan, benarkah? Tak tahu saya. Saya bukan ahli medis. Kita pertanyaan, menurut medis dilarang orang menderita diabetes tipe 2 untuk berpuasa karena dapat membahayakan penderita. Benarkah? Tak tahu. Ya, kalau memang, kalau jawaban, kalau saya ditanya, kalau memang betul membahayakan, maka dia masuk dalam barisan orang yang sakit, yang sulit diharapkan kesembuhan, bayar tanpa mengkodok. Kapan dia mau kodoknya? Orang diabetes. Kan gitu. Ya. Jadi kalau ditanyakan ke saya, Ustaz, bagaimana kalau ternyata orang itu memang tak mampu berpuasa karena penyakitnya itu? Yang jelas penyakitnya ini menaun kan? Penyakit yang menaun, maka jawabannya dia membayar fidyah. Saat berwudu memasukkan air ke hidung ada terasa sejuk di ujung pangkal tenggorokan. Lalu dengan spontan dihembuskan keluar hidung, apa ini sudah dapat membatalkan puasa? Jadi begini, makanya perlu kita pahami Rasulullah SAW sabdakan, hadis yang diriwayatkan di antaranya Abu Dawud, baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq, menghirup atau menghisap air hidung, kecuali sedang apa? Jangan dalam. Kalau ternyata memang tidak disengaja kemudian itu masuk, maka dia dihukumi seperti orang yang puasa lalu lupa makan atau minum. Kalau memang dia terlupa dan tidak sengaja seperti itu, begitu. Tapi ya tadi, makanya ketika sedang berpuasa jangan terlampau dalam misalnya. Assalamualaikum Ustaz, jika kita puasakan dapat syafaat, syafaatnya apa? Syafaat itu ada bermacam-macam. Di antaranya syafaat itu yang pertama adalah apa? Syafaat yang pertama apa? Hisab, disegerakan ditunaikannya hisab. Lalu kemudian di antara syafaat juga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara syafaat juga adalah diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diangkat dari neraka. Di antara syafaat juga sudah ditetapkan dia dulu neraka, baru mau digiring masuk ke dalam neraka nggak jadi, akhirnya kemudian diselamatkan. Itu di antara bentuk syafaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hampir di semua masjid menyelenggarakan sholat tarawih, juga diadakan ceramah. Apa ini ada contohnya? Apakah sholat witir yang menyertai sholat tarawih disunnahkan membaca qunut? Tentang masalah ceramah, ya saya ingatkan beberapa tempat itu tidak usah ceramah. Orang sholat itu udah betah lama-lama, mungkin ceramah daripada ngantuk, daripada nggak masuk juga, nggak efektif. Orang nggak dengerin, orang udah mau buru-buru sholat, buru-buru kelar, faktanya begitu. Itu, ini langsung sholat. Adapun tentang masalah qunut dalam sholat witir, dalam masalah ini para ulama terjadi perselisihan. Di antara mereka mengajukan di sebelum terakhir. Ada di antara mereka yang mengatakan pokoknya ya sholat witir boleh aja qunut, nggak usah nunggu Ramadan, kapan pun juga boleh qunut. Nah kalau begitu 10 terakhir juga boleh, berdasarkan hadisnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang Rasulullah SAW mengajarkan qunut kepadanya, Allah mahdini dengan hadis itu qunut witir, dan boleh dikerjakan juga di Ramadan ataupun selain Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, bulan Ramadan banyak beramal tapi masih mendekat
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila rumahnya di samping masjid, apakah waktu itikaf boleh mandi di rumah lalu kembali ke masjid lagi? Boleh. Boleh. Tapi awas jangan ada tambahannya ya. Mandi di rumah sambil mampir ketemu istri jangan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firmankan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan mendatangi istri, artinya berjimah dengan istri sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ya. Menjelang subuh pulang masjid alasannya mandi. Jangan. Tapi pulang boleh. Makan misalnya Anda pulang boleh. Boleh. Karena itu untuk keperluan-keperluan yang memang ya, itu tadi boleh. Misalnya di masjid antrinya lama nih, karena orang yang banyak ketika pulanglah dia ke rumah. Ya, di masjid makan ada sih makanan tapi kayaknya menunya saya agak kurang cocok nih. Kami minta dipesenin dulu, minta dibawain atau pulang. Tapi selesai itu langsung segera kembali ke masjid. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mengajak orang-orang tarawih tapi mereka tidak merapatkan shaf bagi tempat akhwat malah melebarkan sajadah masing-masing. Ya ini karena memang banyak yang belum mengerti, belum paham. Ya jelas yang sudah ngerti ya sudah kita lakukan. Setelah itu mereka belum mau, ya gimana namanya belum paham, belum mengerti, belum paham, mau dipaksa tarik. Ini memang tadi ternyata itu musibah. Jadi kalau masalah-masalah seperti ini ya, masih banyak yang belum. Kalau salat tarawih tanpa sutra atau penghalang hukumnya gimana? Apabila selama Ramadan perempuan tidak tarawih berjamaah di masjid, tadi saya sebutkan, nggak apa-apa, tidak di masjid tapi di rumah tarawih ya. Ya tentang masalah sutra tadi dia pakai sutra, kenapa dia nggak bisa pakai sutra? Kenapa alasannya nggak bisa pakai sutra? Kenapa? Pakai sutra. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan tadi dikatakan bahwa doa di bulan Ramadan diijabah, termasuk doa orang tua kepada anak-anak. Pertanyaan, bagaimana kalau doa anak kepada orang tua, apakah pasti dikabulkan? Tentunya Allah perintahkan juga kepada anak untuk mendoakan orang tuanya, baik dia ketika hidup maupun sudah wafat. Bahkan Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in rahimahullah taala katakan, seorang anak belum disebut berbakti kepada orang tuanya sampai dia mendoakan orang tuanya seminim-minimnya 5 kali dalam sehari semalam. Perhatikan ini perkataannya Al Hasan Al Basri, seminim-minimnya 5 kali dia doakan orang tuanya dalam sehari dan semalam di dalam sholatnya. Begitu. Jadi tiap sholat. Jadi kalau ada sholat sunnah kemudian ada doakan orang tua juga berarti berapa kali kan gitu. Baik ketika masih hidup ataupun setelah wafat. Jadi doa Allahumma fil wa rabbil fil wa liwalidayya itu enggak nunggu orang tua sudah wafat. Orang tua sudah wafat, masih hidup. Tentang sholat tarawih bagi akhwat ini banyak sekali. Sebaiknya di masjid di rumah di rumah tetap rumah itu jauh lebih baik. Apa ini? Iya, ada lagi yang tanya langsung. Monggo. Untuk berdoa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu yang diijabah ketika hendak berbuka, mau berbuka, menjelang berbuka. Itu. Lalu kemudian yang kedua di waktu sahur. Waktu sahur. Dan itu masuk seperti malam terakhir juga kan? Ya. Silakan. Dengan berdoa atau berzikir itu sudah termasuk kita. Kayak yang
i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau masuk, pokoknya 10 terakhir, beliau beriktikaf masuk ke dalam masjid dan tidak keluar ke rumah, tidak pulang ke rumah, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang tertentu saja. Beliau bikin tenda, ruang khusus di situ, sudah nggak pulang-pulang sampai selesai. Nah, makanya para ulama terjadi perselisihannya itu apakah bagaimana dengan para pekerja? Kan nggak mungkin dia 10 hari nggak pulang-pulang, sedangkan dia kerja paling malam juga sebentar doang dan seterusnya. Maka jawabannya sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha, yang tidak bisa diraih seluruhnya ya jangan ditinggalkan seluruhnya juga. Iya, Pak. Saya pernah sholat tarawih di Masjid Bank Indonesia ini. BI. Ya, jadi satu malam 3 juz, 3 bulan 30 juz. Nah, saya tanyakan ketika imam baca Qurannya itu makmum sama malam mushaf makmumnya itu. Soalnya kalau mushaf itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau ditanya apakah boleh atau tidak, jawabannya boleh. Iya, memang dalam masalah ini terjadi perselisihan ya para ulama, tapi boleh karena ada asal di mana bahkan ini bukan makmumnya yang baca lihat mushaf, imamnya. Budak, ada seorang budaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengimami salat dengan memegang mushaf. Ya, dengan membaca mushaf, membaca dari mushaf. Di daerah kalau tarawih masih banyak pilihannya. Gimana kalau kita cuma ngisi sholat isya doang, tarawih sendiri atau kalau itu kita nyari tarawih yang malam? Ya kalau memang ada tarawih yang malam, tetap cari tarawih yang malam karena tetap dianjurkan berjamaah. Sisanya boleh. Boleh. Ya, tapi tetap berjamaah, tetap berjamaah. Kalau dalam sujud ada tambahan bacaan. Tambahan bacaan apa itu? Tidak ada ketentuan khusus harus baca ya Hayyu ya Qayyum. Tidak boleh berdoa dengan doa saja. Ya, Allah tidak ada hadis khusus kalau sujud ditambahkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Tidak ada hadis khusus. Tapi kalau Anda mau berdoa dengan membaca itu atau membaca doa lain boleh. Kalau mau sholat Jumat kan kita mandi dulu, Ustaz. Ya, Boleh nggak gosok gigi? Kalau pada waktu ada boleh. 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 Jadi bersiwak, gosok gigi di siang hari di bulan Ramadan diperbolehkan. Hati-hati saja ketika menggunakan pasta gigi atau semisalnya, harap berhati-hati. Lebih baik Anda gunakan siwak karena siwak tidak ada pasta giginya, kan nggak pakai pasta gigi karena dikhawatirkan ini fatwa Syau'aini, dikhawatirkan itu dari pasta giginya ada yang kita nggak kerasa lalu kemudian masuk, ya kan? Nah itu. Jadi ada bersiwak, silakan bersiwak, pakai siwak ketika mau sholat Jumat, pakai siwak, bersiwak. Allah Masalah sahur sudah ada Ustaz. Itu kan ada Ustaz yang harus seperti tapi ada tadi yang boleh memulihkan Ustaz. Nah itu fihi tafsir, di dalamnya ada perincian. Ketika seseorang sudah mulai sahur, lalu kemudian ada berkumandang, dia udah mulai sahur, ada berkumandang, ya tentu kalau lihat hadisnya kan bina itu bisa jadi air atau semisalnya bejana. Ya, nah tentunya yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau memang di piring masih banyak, nah jangan dan teruskan ya. Piring masih banyak, makan, ada berkumandang, minum dan selesai. Nah gitu. Atau udah selesai dimakan, mau minum, ada, nah minum, selesai. Begitu. Itu yang Allah alam, itu yang dimaksud dari hadis tadi. Jadi idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u bi yadi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila dia dengar adzan sedangkan bejana masih di tangannya, jangan dia letakkan sampai dia selesaikan. Yang maksudnya itu adalah tadi kayak gitu tadi, Anda
itu kan sahur imsak ya Ustaz. Itu penjelasannya bagaimana? Tidak ada imsak. Jadi ada subuh. Adzan subuh, patokannya adzan subuh, bukan teriakan imsak. Orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan itu qadha atau ada yang Para ulama terjadi perselisihan dalam masalah ini. Apabila seseorang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, sengaja tanpa uzur, tentu kalau kita ketahui ancamannya nanti dia digantung, kakinya diurat, kakinya digantung, kemudian mulutnya sobek, memunculkan darah. Apakah cukup? Apakah bisa diqadha? Sebagian para ulama dia qadha juga, dia taubat juga. Sebagian lagi katakan nggak bisa diqadha karena qadha itu bagi orang yang sakit atau safar. Faman kana minkum maridan wa 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sedangkan orang yang sengaja tidak ada qadha, jadi gimana? Dia harus bertaubat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Itu. Cara bertaubatnya gimana? Dia diantaranya dia dengan bersungguh-sungguh beramal saleh. Bukan qadha. Dia mau puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sedekah. Yang dengan itu mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ada perselisihan antara para ulama, maka dia tetap harus mengqadha atau tidak. Kalau bayar fidyah itu satu kali makan atau sama sahur sekalian atau bagaimana? Sama sahur sekalian pun boleh. Iya kan? Perhatikan ayat ini. Ayat 184 kan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Faman taqawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa orang yang menambahkan kebaikannya, maka itu jauh lebih baik baginya. Tapi berarti apa? Berarti berdasarkan itu standarnya Anda kasih makan sekali aja selesai. Kalau Anda mau tambahin nama sahurnya, mana orang yang kasih tahu? Ya, artinya dia boleh menambahkan kebaikan. Jadi kalau untuk sedekah ditambahin boleh, tapi kalau untuk ibadah sholat jangan ditambahin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi